Shalom, damai sejahtera bagi umat Tuhan di mana saja Anda berada. Malam hari ini mari kita bersama lagi merenungkan kasih Tuhan. Kita mulai dengan doa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang di hadapan-Mu pada malam hari ini dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini, atas berkat perlindungan dan kasih setia-Mu yang tidak pernah berkurang. Saat kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti kehendak-Mu. Dan biarlah Roh Kudus menuntun kami, sehingga setiap firman yang kami dengar boleh menguatkan iman dan mengubah hidup kami menjadi lebih berkenan kepadamu. Kami serahkan seluruh waktu ini dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Judul renungan malam hari ini, melangkahi garis batas. Ayat renungan diambil dari kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 15. Firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya." Kristus tidak mengatakan bahwa manusia tidak akan melayani dua tuan, tetapi dia tidak bisa. Perhatian untuk Allah dan perhatian untuk Mamon tidak mempunyai persesuaian, di mana kata hati orang Kristen mengamarkannya untuk menahan diri, menyangkal dirinya, berhenti. Disitulah langkah-langkah dunia melewati garis untuk memanjakan kecenderungannya. Di satu pihak, terdapatlah para pengikut Kristus yang menyangkal diri. Di pihak lain adalah pecinta dunia yang memanjakan diri, menjadi kaki tangan kepada kebiasaan, ikut serta dengan tingkah laku yang tidak karuan, dan memanjakan dirinya dalam kesenangan yang terlarang. Ke pihak pencinta dunia itu, orang Kristen tidak boleh pergi. Tidak seorang pun dapat menempati posisi yang netral. Tidak ada kelas menengah yang tidak mengasihi Allah atau tidak melayani musuh kebenaran. Kristus harus tinggal di dalam diri para wakilnya dan bekerja melalui kemampuan-kemampuan mereka dan berperan melalui kecakapan-kecakapan mereka. Kehendak mereka harus diserahkan kepada kehendaknya. Mereka harus berperan dengan rohnya. Kemudian, bukan mereka lagi yang hidup, tetapi Kristuslah yang hidup di dalam diri mereka. Orang yang tidak menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah berada dalam pengendalian kuasa lain, mendengar kuasa lain, dan usulnya sama sekali berbeda sifatnya. Pelayanan campuran menempatkan perantara manusia di pihak musuh sebagai seorang sekutu dari malaikat-malaikat kegelapan. Apabila manusia yang mengaku tentara Kristus ikut dengan persekutuan iblis dan selalu berada di pihaknya, mereka membuktikan diri menjadi musuh-musuh Kristus. Mereka mengkhianati kepercayaan-kepercayaan yang suci. Mereka membentuk suatu hubungan antara iblis dan tentara-tentara yang benar, agar melalui perantara-perantara ini, musuh itu senantiasa bekerja untuk mencuri hati tentara-tentara Kristus. Kubu perbuatan buruk yang paling kuat di dunia kita ini bukanlah kehidupan yang lalim dari orang berdosa yang ditinggalkan atau orang buangan yang diremehkan, melainkan kehidupan yang sebaliknya, kelihatan berbudi luhur, terhormat dan mulia, tetapi di mana satu dosa dipelihara, satu sifat buruk dimanjakan. Kepada jiwa yang bergumul secara diam-diam, melawan pencobaan yang sangat besar, bagaikan seorang yang gemetar di pinggir tebing suram, adalah salah satu dari umpan yang paling berkuasa untuk berdosa. Orang yang diberkati dengan konsepsi kehidupan, kebenaran, dan kehormatan yang tinggi, namun dengan sengaja melanggar satu peraturan dari hukum Allah yang suci, telah merusak karunia-Nya yang suci menjadi suatu pikatan kepada dosa. Kecerdasan pikiran, simpati, bahkan perbuatan kemurahan hati
dan kebaikan bisa menjadi umpan iblis untuk mengikat jiwa-jiwa lain ke tebing curam kehancuran hidup ini dan hidup yang akan datang. Dikutip dari buku Khotbah di atas Bukit halaman 106-107. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu malam ini yang mengajar kami untuk berani melangkah garis batas bersama-Mu. Kuatkan kami yang sedang lemah dan hiburkan kami yang sedang sakit, dan tolong setiap kami yang sedang bergumul dalam berbagai masalah. Biarlah kasih dan kuasa-Mu memampukan kami untuk tetap percaya dan berjalan dalam kehendak. Saat kami beristirahat malam ini, berikan kami tidur yang tenang dan damai di dalam perlindungan-Mu. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.